Salam SN, ketemu lagi dengan saya Agus Harizal Alwi Cikmat, pemimpin redaksi Suara Nusantara dan koran sn.com. Dan masuk episode ke-153, hari ini Rabu 14 Desember 2022, kita kembali ketemu di Ulas Berita. Dan seperti biasanya, Ulas Berita, saya sebagai host ditemani redaktur pelaksana Dedi Suhendra. Assalamualaikum, Dad. Waalaikumsalam, Kak. Lancar dan sehat, Dad? Alhamdulillah, Kak. Dan kita siap-siap ya menemani penonton Lensa SN dengan Ulas Berita. Ya. Dan hari ini kita akan ulas berita tentang apa, Dad? Silakan baca. Hari ini kita akan ulas berita terkait penyidikan dugaan kasus korupsi penyalahgunaan kewenangan kerjasama pengangkutan batu bara oleh salah satu BUMD milik Pemprov Sumsel yang penyidikannya dilakukan oleh KPK, Kak. Dan kita, Dad, ya untuk dugaan korupsi ini rutin membuat berita, baik itu keterangan dari jubir KPK maupun dari komentar-komentar komentar dari pengamat hukum Sumatera Selatan. Dan ada berita yang Dedi buat di terbitan Suara Nusantara edisi cetak 13 Desember 2022 dengan keterangan dari jubir KPK bahwa KPK periksa direktur dan manajer ops perusahaan swasta. Ini maksudnya apa, Dedi? Silakan. Ya, Kak. Judul itu kita angkat dari keterangan juru bicara KPK Ali Fikri, Kak, ya. Di mana menurut juru bicara KPK Ali Fikri pada Senin Desember 2022 penyidik KPK dalam dugaan kasus ini memeriksa dua saksi, yakni direktur dan manajer ops perusahaan swasta. Dikatakan Ali Fikri, kedua saksi tersebut dilakukan pemeriksaan di gedung Merah Putih KPK Jakarta Selatan, Kak. Tentang materi pemeriksaan ya, jubir KPK juga memberikan keterangan ya kepada wartawan ya, termasuk ke Dedi ya. Silakan, Dedi. Terkait diperiksanya kedua saksi dari pihak swasta tersebut, Kak, ya, juru bicara KPK mengatakan bahwa KPK mendalami terkait dugaan adanya penggunaan dokumen keuangan fiktif sebagai kelengkapan proses pencairan uang di PT SMS sebagaimana perintah dari pihak yang terkait dengan perkara ini, Kak. Oke. Terkait berita ini ada juga berita online-nya, Dad, ya, dan Kak, sudah terbit di koran sn.com ya. Nanti tim kreatif tampilkan capture beritanya ya. Dan sore hari ini penonton Lensa SN kita ditemani tim kreatif Afriandi. Apa kabar, Andi? Oke, kita lanjut lagi ulas berita ya. Kemudian terkait pemeriksaan pihak swasta ini juga ya, ada keterangan dan komentar dari dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Bapak Ruben ya. Silakan Dedi bacakan. Ya, Kak, Pak Ruben memberikan komentar, Kak, ya, bahwa terkait diperiksanya dua saksi dari pihak swasta tersebut, menurut Pak Ruben KPK melakukan pengumpulan alat bukti terkait keikutsertaan pihak swasta dalam dugaan kasus ini, Kak, ya. Dikatakan Pak Ruben, apabila dalam penyidikan dugaan kasus korupsi ini penyidik KPK mendapati alat bukti yang cukup, maka pihak swasta tersebut bisa dikenakan turut serta. Oke. Untuk komentar Pak Ruben ini juga Dedi ada beberapa ya buat berita ya. Untuk penonton Lensa SN yang penasaran silahkan klik koran sn.com. Kemudian lanjut lagi ulas berita, Dedi ya. Dedi juga ada meminta komentar ya, dari Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Bapak Dr. Febrian, yang sudah terbit di Suara Nusantara edisi cetak Selasa 13 November 2022 dengan judul ada keterkaitan Branch Operation Manager Bank. Ini maksudnya apa, Dad? Silakan. Ya, Kak, ini Pak Febrian memberikan komentar terkait sebelumnya juru bicara KPK Ali Fikri juga mengatakan bahwa dalam penyidikan dugaan kasus tersebut ada saksi dari pihak bank yang 2 kali diperiksa oleh penyidik KPK, Kak, ya. Terkait hal tersebut Pak Febrian memberikan komentar bahwa dengan 2 kalinya diperiksa pihak bank sebagai saksi dalam penyidikan dugaan kasus korupsi ini, maka ada keterkaitan pihak bank dalam perkara ini, Kak. Oke. Ada juga komentar dari dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, Ibu Sri Sulastri, dengan judul sudah ada titik terang soal suap. Ini maksudnya apa, Dedi? Silakan. Ibu Sri Sulastri memberikan komentar terkait penyidik KPK telah memeriksa 2 kali pihak bank dan juga memeriksa saksi dari pihak swasta, Kak, ya. Terkait hal tersebut Ibu Sri Sulastri mengatakan bahwa ada keterkaitan antara saksi tersebut sehingga Ibu Sri Sulastri mengatakan pasti KPK sudah mendapatkan titik terang terkait suap dalam dugaan kasus korupsi ini, Kak. Oke, Ded, ya. Kita mengulas sedikit ya. Ada komentar dari Pak Febrian terkait belum adanya tersangka dalam dugaan korupsi ini.
walaupun sudah kita terbitkan di Suara Nusantara edisi cetak dan koran sn.com, mungkin penonton Lensa SN ada yang belum mendapat informasi atau mendengar komentar dari Bapak Febrian. Apa komentar Pak Febrian terkait belum adanya tersangka ini? Silakan Dedi. Terkait belum ada tersangka dalam dugaan kasus ini, Kak ya, Pak Febrian mengatakan bahwa itu harusnya dijawab penegak hukum, lembaga yang berwenang, Kak. Oke ya, terkait komentar dari Pak Febrian ini sudah kita terbitkan juga di koran sn.com ya. Nanti tim kreatif tampilkan capture-nya ya. Oke, Dad, di episode kali ini juga kita tak pernah bosan mengucapkan terima kasih kepada penonton Lensa SN yang sudah menonton tayangan-tayangan Ulas Berita. Dan tayangan kita Ulas Berita, Dad ya, itu selalu ditonton banyak penonton ya. Bahkan yang terakhir itu 1.000 lebih ya penontonnya ya. Kami mengucapkan terima kasih kepada penonton Lensa SN. Teruslah memberikan komentar-komentar positif agar kita juga dapat memberikan tayangan-tayangan yang berkualitas. Oke, lanjut kita ulas berita lagi ya. Semalam Selasa 13 Desember 2022 Dedi kembali menghubungi Ibu Sri Sulastri untuk minta komentar terkait dugaan korupsi ini ya. Sebelum Dedi membacakan ya komentar dari Ibu Sri Sulastri, kita sapa dulu ya Ibu Sri Sulastri ya. Assalamualaikum Ibu Sri Sulastri, semoga Ibu selalu sehat dan lancar menjalankan tugas-tugasnya. Silakan Dedi bacakan komentar dari Ibu Sri Sulastri. Ibu Sri Sulastri, pengamat hukum di Sumsel, masih memberikan komentar terkait diperiksanya dua saksi dari pihak swasta oleh KPK dalam penyidikan dugaan kasus korupsi ini, Kak ya. Dari hasil wawancara kita dengan Ibu Sri Sulastri tersebut, kita angkat judul dengan judul Sri Sulastri berstatement, KPK pasti sudah tahu ada permainan kelas tinggi dalam pengangkutan batubara. Dikatakan Ibu Sri Sulastri dalam wawancara tersebut, dalam perkara ini ada permainan kelas tinggi terkait pengangkutan batubara dan KPK pasti sudah mengetahui soal permainan tersebut. Dari itulah pihak perusahaan swasta dilakukan pemeriksaan. Apalagi dalam perkara korupsi, untuk pihak swasta ini tidak terlepas sebagai pihak pemberi suap ataupun fee. Demikian dikatakan Ibu Sri Sulastri, Kak. Oke, Ded ya. Untuk komentar Ibu Sri Sulastri ini sudah terbit di koran sn.com ya. Untuk penonton SN yang penasaran silahkan klik koran sn.com dan tim kreatif nanti tampilkan ya capture beritanya ya. Oke, Ded, kita lanjut ulas berita lagi ya. Tapi ini agak beda, Ded ya. Ini tentang perkembangan terakhir dari dugaan korupsi program serasi tahun 2019 ya. Di mana minggu ini Kejati ada melakukan penahanan ya untuk program apa ini untuk dugaan korupsi ini, Ded ya. Silakan Ded baca. Iya, Kak. Dalam dugaan kasus korupsi program Selamatkan Rawa Sejahterakan Petani atau serasi tahun 2019 yang dilaksanakan di Banyu Asin, Senin malam 12 Desember 2022, Kejati Sumsel melakukan penahanan 3 tersangka, Kak ya. Dikatakan Kasipenkum Muhammad Raidian SAMH bahwa sebelum dilakukan penahanan, ketiga tersangka tersebut dari sejak Senin pagi dilakukan pemeriksaan sebagai saksi terlebih dahulu, Kak ya. Dari hasil pemeriksaan saksi tersebut, Jaksa Penyidik Bidang Tindak Pidana Khusus Kejati Sumsel mendapatkan alat bukti yang cukup sehingga ketiga saksi tersebut ditetapkan sebagai tersangka dan malam harinya langsung dilakukan penahanan. Kasipenkum Kejati Sumsel Muhammad Raidian SMH dalam rilis resminya usai penahanan, Kak ya, mengatakan bahwa ketiga tersangka ditahan di Rutan Pak Jo Palembang selama 20 hari ke depan. Oke, itu untuk dugaan korupsi program serasi yang di Banyu Asin ya. Iya, Kak. Bagaimana untuk 7 kabupaten lainnya, Dedi? Ya, Kak, dalam rilis resmi Kasipenkum Kejati Sumsel Muhammad Raidian SMH usai penahanan ketiga tersangka yang di Banyu Asin, Kak ya, yang digelar di Kejati Sumsel, emang Kasipenkum mengatakan bahwa untuk 7 kabupaten lainnya sudah tahap penyidikan, Kak ya. Dikatakan Kasipenkum Muhammad Raidian SMH terkait penyidikan di 7 kabupaten tersebut akan dilakukan Kejati Sumsel secara bertahap, Kak ya. Oke, dan berita ini juga secara rutin ya dan running kita buat di Suara Nusantara edisi cetak dan koran sn.com ya. Nanti untuk berita yang sudah terbit di Suara Nusantara cetak untuk tersangka Banyu Asin ditahan, nanti tim kreatif tampilkan ya. Oke, Dad, lanjut lagi ulus berita kita ya terkait dugaan korupsi ini, mungkin ada keterangan tambahan?
Ya Kak, dalam rilis usai penahanan 3 tersangka dugaan kasus korupsi program serasi di Banyu Asin Kak ya, di mana dalam rilis tersebut kan Kasipenkum Kejati Sumsel Muhammad Raidan SH didampingi oleh Ketua Tim Penyidik Bidang Tindak Pidana Khusus Kejati Sumsel Nurdin Kusuma Negara Kak ya. Dikatakan oleh Ketua Tim Penyidik Bidang Tindak Pidana Khusus Kejati Sumsel ini dia menguraikan terkait modus dalam perkara dugaan kasus korupsi program serasi di Banyu Asin Kak ya. Dikatakannya bahwa terkait dalam perkara ini adanya pertanggungjawaban yang diduga dikondisikan oleh ketiga tersangka serta adanya dugaan terkait pungutan uang Kak ya. Selain itu dia juga mengatakan bahwa dalam dugaan kasus korupsi program serasi tahun 2019 yang dilakukan di Banyu Asin, dari hasil penyidikan tim jaksa penyidik tindak pidana khusus Kejati Sumsel ditemukan adanya dugaan markup anggaran terkait pengadaan pompa untuk kegiatan program serasi tahun 2019 di Banyu Asin serta adanya anggaran operasional alat berat untuk pembukaan lahan pertanian yang pertanggungjawabannya diduga fiktif Kak. Oke, ya itu apa namanya keterangan ya? Keterangan dari Kak. siapa itu Den? Dari Ketua Tim Penyidik Tindak Pidana Khusus Kejati Sumsel Kak. Dan ini sudah kita terbitkan juga di koran.sn.com dan Suara Nusantara edisi cetak ya. Untuk penonton Lensa SN yang penasaran dengan berita ini silakan klik koran.sn.com. Dan tampaknya kita udah di ujung ulas berita nih Ded ya. Dan biasanya di ujung ulas berita kita ada quotes ya. Dan quote kita hari ini adalah tak ada yang sempurna di dunia ini. Jika gagal, teruslah berusaha. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe kanal YouTube Lensa SN agar informasi menarik dari kanal YouTube ini tetap tersebar merata di bumi Sumatera Selatan. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.